Bab 134 Bab 2254, Kembali ke Alam Dewa Bagian 3. Salam, Yang Mulia, dua suara, satu milik wanita tua, yang lain milik pria tua, terdengar dengan penuh rasa hormat yang langsung, serempak, dan mendalam. Yunce hanya menatap sosok-sosok yang berlutut di hadapannya dan mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meskipun ini pertama kalinya Yunce melihat pria tua itu, identitasnya sudah sepenuhnya diketahui Kaisar. Meng Jianxi telah lama memberitahunya tentang sosok ini, katalisator seluruh bencana di Kerajaan Ilahi Malam Abadi. Bukan, justru alasan Kerajaan Ilahi didefinisikan ulang secara tragis. Pria itu tak lain adalah Shen Wusueyan. Aku akan memberimu waktu sampai fajar menyingsing. Sebuah suara yang begitu indah dan dingin menembus udara. Sosok Xia Qingyue yang begitu halus berbicara lebih dulu. Terlepas dari apakah penelitian mendalammu mencapai kesimpulan yang bermanfaat, aku tidak akan mengizinkanmu melanjutkannya bahkan sedetik pun melewati batas waktu yang ditentukan. Lanjutnya, tatapan dinginnya tertuju pada kecemerlangan emas Qianye Yinger yang mendominasi. Qianye Yinger mengangguk singkat dan arogan sebagai tanda persetujuan atas dekrit agung tersebut. Dengan kibasan jubah sucinya, ia memimpin jalan menuju ruang pengasingan yang telah diperkuat, sementara dua sosok yang lebih tua dan kuat mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, serangan pilu yang menggetarkan jiwa, penuh penderitaan dan rasa sakit, bergema samar dari ruangan itu. Pada saat itu, Xia Qingyue dan Yunce meninggalkan istana secara bersamaan dalam kilatan cahaya yang menyilaukan. Dengan beberapa teleportasi spasial yang luar biasa, hamparan cahaya tanah suci yang familiar lenyap, digantikan oleh kegelapan purba yang menyesakkan dari lautan kabut tak berujung. Di kedalaman laut kabut tak berujung yang paling dalam dan mencekam, sosok-sosok mereka duduk diam bak patung dewa. Energi mendalam abisal di sekitarnya mulai bergemuruh dan menyatu dengan dahsyat. Pusaran raksasa tak terlihat terbuka di sekitar mereka saat mereka tanpa ampun menyerap kekuatan tak terbatas itu. Tak ada kata yang terucap. Ketika sesi kultivasi mendalam mereka mencapai batasnya, keduanya membungkuk hormat dan halus ke arah inti laut kabut tak berujung yang lebih dalam dan paling sunyi, sebelum seketika menghilang kembali ke dalam cahaya tanah suci. 10.000, bahkan 50.000, kapal mendalam raksasa tertambat dalam barisan yang sunyi dan sempurna di depan pintu masuk suci tanah suci. Bahtera mendalam yang diperuntukkan bagi para penguasa ilahi dan dewa sejati yang paling perkasa berada di barisan terdepan. Sementara kapal-kapal raksasa yang mengangkut para kultivator alam rendah dan masyarakat umum yang luas ditata dengan cermat di belakang. Sebuah hierarki yang kaku dan tak tergoyahkan yang dibangun bahkan di momen eksodus ini. Namun, di balik perbedaan pangkat dan kekuatan yang mencengangkan, satu emosi membara dengan kecemerlangan mutlak dan terpadu di setiap mata, harapan yang tak tergoyahkan. Sebuah mimpi, jutaan tahun dalam proses, untuk akhirnya melangkah ke tanah suci abadi dari kekacauan primal, sebuah dunia yang tak ternoda oleh debu abisal yang beracun, tempat anak-anak tak akan takut pada debu abisal yang menindas dan korosif, dan tempat setiap makhluk, dari manusia terendah hingga Tuhan tertinggi, dapat menemukan momen singkat kedamaian sejati. Bergerak, namun, di tengah ketenangan yang mendalam bagaikan mimpi ini, gemuruh kesombongan yang sombong terdengar dari jajaran bawah kapal-kapal besar yang tertambat. Kau hanyalah seorang ksatria abisal rendahan. Beraninya serangga sepertimu mendiktekan perintah kepada tuan ini. Suara itu dipenuhi dengan penghinaan yang keji. DUUM, sebuah suara seperti guntur surgawi meletus. Ksatria, itu, yang mengenakan baju zirah tempur abu-abunya yang berat, terlempar mundur seperti boneka kain yang dibuang. Semburan darah merah tua keluar dari mulutnya. Kamu, sang ksatria abisal, setelah memuntahkan beberapa suap darah gelap yang membeku, akhirnya menghentikan gerakannya. Rekan-rekannya langsung bergegas ke sisinya saat ia mengangkat lengannya yang gemetar, mengacungkan jari penuh amarah ke arah penyerangnya. Apa kau menginginkan pelajaran yang lebih menyeluruh tentang ketundukan? Pria itu mendengus. Matanya berkaca-kaca karena jijik saat ia memandang rendah kesatria yang terluka itu. Selama ribuan tahun, pria ini telah berkultivasi secara menyendiri. Baru saja menghancurkan batasan level 3 untuk naik ke level 4 alam terbatas ilahi. Begitu dia keluar dari pengasingannya, berita tentang Raja Abisal yang perkasa dan Raja Kabut yang memimpin orang-orang abis keluar dari tempat terkutuk ini terasa seperti berkah ganda dari surga. Namun, saat kedatangannya yang cepat, sampah rendahan yang terkutuk ini berani merusak suasana hatinya. Seorang ksatria abisal kepunahan ilahi level 1 mencoba mendiktekan perintah kepadanya. Karena ia tidak bisa langsung membunuh serangga ini, ia hanya menepis ksatria itu dengan gelombang kekuatan yang sangat besar, melampiaskan rasa tidak senangnya yang amat besar. Memang, gelombang emosi dan kekuatan yang luar biasa terkadang dapat menyebabkan seseorang melupakan tatanan absolut yang sekarang mengatur abis. Pembalasan itu terjadi seketika, kekuatan tahap akhir ilahi terbatas yang menghancurkan terpancar dari kapal mendalam garda depan, dan seorang tetua yang kuat siap memberikan hukuman yang diharapkan.
Namun, sosok tetua itu tiba-tiba membeku di tengah gerakan. Seluruh tubuhnya diliputi getaran yang tak terkendali. Kerumunan di sekitarnya benar-benar bingung. Pelajaran yang sangat dinantikan tiba-tiba terhenti. Mereka hanya bisa mengikuti tatapan membatu tetua itu ke atas. Tinggi di langit, sosok Yunce muncul. Setelah berdiri di sana selama ini, tanpa disadari. Ia melirik sekilas dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh ke arah ksatria yang terluka sebelum mengalihkan perhatiannya kepada pria arogan itu. Yunce mengangkat satu jari dengan acuh tak acuh. Pria itu, seorang penguasa alam terbatas ilahi, bahkan tak sempat menjerit putus asa sebelum tubuhnya, beserta vena mendalam dan semuanya, langsung musnah menjadi gumpalan abu gelap. Kemunculan Yunce yang tiba-tiba dan mutlak, serta pemusnahan seketika seorang master alam terbatas ilahi, mengukir kengerian yang mencekam dan mencekam jiwa setiap orang. Tak terhitung banyaknya kultivator yang merasakan energi mendalam mereka tercekat dan kaki mereka lemas. Namun, tak seorang pun berani protes. Si brengsek arogan itu memang pantas dilupakan. Bagaimana mungkin ia berpikir ia layak mengganggu tatanan mutlak yang tak terbantahkan ini? Masih menatap Yunce yang melayang tanpa suara di langit, mereka menyaksikan kaisar perlahan mengangkat tangannya. Gelombang cahaya mendalam debu abisal murni yang sunyi dan menyilaukan langsung memancar ke puluhan ribu kapal mendalam. Hembusan keheningan yang mendalam diikuti oleh kesadaran yang meledak-ledak. Ah, erosiku hilang. Ah, aku benar-benar bebas dari korosi debu abisal. Ini keajaiban. Ahahaha, terima kasih, Raja Kabut. Terima kasih, Kaisar Yun. Kaisar sangat penyayang. Tangisan dan isak tangis penuh sukacita dan rasa syukur yang tak terkira dan putus asa meletus, membentuk gelombang suara gemuruh yang mengguncang kehampaan di antara ribuan kapal. Namun, sebelum jutaan penduduk dapat sepenuhnya pulih dari guncangan ganda teror dan belas kasihan ilahi, sosok Kaisar Yunce telah lenyap ke dalam kehampaan mutlak, hanya menyisakan dekritnya yang tak tertandingi. Dengan kilatan cahaya yang dalam dan hening, Yunce dan Xia Qingyue kembali ke dalam ruang pengasingan mendalam yang luas dan diperkuat. Kianya Yinger yang sangat puas, mata emasnya berkobar dengan kegembiraan murni dari ambisi yang berhasil, sudah menunggu mereka. Saat mereka muncul, Xia Qingyue bergerak dengan kecepatan yang menentang statusnya saat ini, bergegas untuk segera mendukung salah satu dari dua tetua terhormat yang sama yang tanpa lelah merawatnya selama tahun-tahun sulitnya sebagai putri ilahi malam abadi. Nenek Yuluan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Xia Qingyue. Getaran kekhawatiran yang langka dan mendalam terlihat dalam suaranya. Saya baik-baik saja, Yang Mulia. Wanita tua itu, Shen Wu Yuluan, memberikan pandangan tegang dan meyakinkan pada Xia Qingyue. Sebenarnya, Shen Wu Yuluan tidak terluka sama sekali. Justru Sueyan yang mengalami pendarahan hebat, tetapi Xia Qingyue tidak mempedulikannya. Tapi tetua Sueyan, dia akan butuh waktu lama untuk pulih. Ucap Shen Wu Yuluan sambil menatap lelaki tua di sampingnya yang berlumuran darah gelap dan gemetar tak terkendali. Kemudian, dia menatap sosok Kianya Yinger yang berambut pirang dan memukau dengan tatapan penuh rasa iba dan jijik. Bayangkan, makhluk yang begitu indah, agung, dan tanpa celah, ternyata menyimpan kekejaman yang begitu dalam dan tak terbayangkan di dalam hatinya. Aku, baik saja, kalau ada yang, bertanya. Sang tetua, Sueyan, memaksakan sebuah jempol gemetar, sebelum seluruh tubuhnya yang berlumuran darah ambruk dengan keras ke tanah yang dalam. Rasa sakit itu merupakan siksaan yang mengancam untuk menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Namun itu sepadan dengan harga tertingginya. Ia akhirnya, selamanya, terbebas dari noda mengerikan tanda keinginan kematian malam abadi. Setelah naik tahta sebagai bupati ilahi yang baru, Shen Wu Yanye dengan kejam menanamkan tanda keinginan kematian malam abadi ke dalam pembuluh darah setiap bawahannya. Paranoianya begitu dahsyat, lahir dari pengkhianatan pahit atas cintanya yang tak terbalas kepada Shen Wu Sueyan. Dibawa oleh kekuatan hukum ilahi dewa sejati yang menghancurkan dan mutlak, kutukan mematikan ini menimbulkan rasa sakit yang tak henti-hentinya dan menyiksa, yang hanya meresap ke dalam daging dan tulang. Karena Tuhan Yang Maha Esa adalah wujud mutlak dan berdaulat dari kerajaan ilahi, tidak ada kekuatan di abis yang dapat membatalkan ketetapan akhir ini, yang menghukum mereka yang menderita siksaan kekal melalui tubuh fisik mereka. Bahkan setelah Shen Wu Yanye menemui ajalnya, kutukan itu tak kunjung sirna. Sumber dewa yang berdaulat dari Eternal Night Divine Regent tetap bertahan dalam siklus abis, dan dengan demikian, kutukan mengerikan itu melanjutkan tiraninya yang menyiksa dan tak terelakkan. Saat Xia Qingyue membicarakan masalah itu pada Yunce, Kianya Yinger yang selalu hadir langsung diliputi oleh ketertarikan yang gelap dan jahat. Tanda keinginan kematian malam abadi sangat mirip konsepnya dengan tanda keinginan kematian jiwa Brahma miliknya yang menakutkan. Jika ia bisa menemukan cara untuk menggabungkan keduanya, kutukan gabungan yang menghasilkan penderitaan yang dahsyat, yang sekaligus menghancurkan jiwa dari tandanya sendiri, dan mencabik-cabik daging dan tulang,
dari tanda malam abadi, seberapa indah dan mendalam nikmatnya instrumen siksaan abadi yang paling dahsyat itu nantinya. Tentu saja, butuh waktu yang lama bagi Dewi untuk memohon dengan cara yang tidak biasa, memohon dengan kecantikan yang arogan dan murni, sebelum akhirnya Yunce dan Xia Qingyue menyerah. Meskipun teknik dengan kekejaman yang tak terbayangkan itu gelap dan terlarang, jika teknik itu digunakan tanpa ampun terhadap musuh-musuh mereka yang tak terhitung jumlahnya dan berjasa, siapa di seluruh Primal Chaos yang berani mengeluh? Terlebih lagi, Xia Qingyue hanya mengalokasikan beberapa jam untuk seluruh prosedur setelah membawa kedua tetua ke kamar. Dan dengan demikian, saat Shen Wusuyan yang kelelahan megap-megap, seolah-olah mengembuskan napas terakhirnya di lantai yang dingin. Energi cahaya mendalam yang lembut namun luar biasa kuat langsung menyelimuti kedua tetua tersebut. Penyembuhannya berlangsung seketika dan mutlak. Luka-luka mendalam mereka lenyap sepenuhnya saat kesehatan mereka pulih sempurna. Terima kasih, Yang Mulia. Kedua tetua membungkukkan badan dengan penuh rasa terima kasih yang mendalam kepada Yunce. Xia Qingyue segera bergerak untuk menemani Shen Wuyuluan. Keduanya terlibat dalam obrolan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun Shen Wusuyan, dia sama sekali diabaikan. Lagi pula, tujuannya sebagai subjek uji coba bagi permaisuri kaisar yang mulia telah terpenuhi. Saat matahari buatan yang sangat besar di Tanah Suci mencapai siang hari yang terik, seluruh penduduk lapisan atas kerajaan ilahi malam abadi berkumpul di dalam salah satu benteng kuno yang sangat besar. Di sana, Kaisar Yunce mengerahkan energi cahaya mendalamnya yang berdaulat, memulai pemurnian mutlak bagi semua orang yang terjangkit tanda keinginan kematian malam abadi. Sesuai dugaan, gumam Yunce dalam hati menyampaikan ucapan terima kasih singkat dan agung kepada Dewi Kehidupan, Li Su, atas bantuan pentingnya. Kebenarannya terbukti, segala bentuk tanda keinginan kematian, baik itu jiwa Brahma yang berbahaya maupun variasi malam abadi yang menyiksa, dapat sepenuhnya dinetralkan oleh kemurnian energi mendalam cahaya yang tak terbatas. Berkat kemurnian gabungan kekuatan ilahi miliknya dan Li Su, seluruh tugas monumental ini hanya membutuhkan beberapa tarikan napas waktu bagi Yunce. Itu benar-benar hilang. Kutukan itu sudah sepenuhnya dibatalkan. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Kaisar Yun. Gelombang teriakan, tangisan, dan isak tangis syukur yang dahsyat meletus, satu demi satu, dari lubuk hati dan jiwa para penghuni malam abadi. Kutukan yang melemahkan yang telah menyiksa setiap napas mereka selama ribuan tahun telah lenyap. Pada hari ini, mereka semua, akhirnya, sepenuhnya terbebas dari belenggu maut mereka. Di sisi aula, Shen Wusuyan, yang baru saja menyaksikan pemandangan pembebasan universal yang mudah, merasakan seluruh alam semestanya runtuh dengan keras. Muntah, meskipun tidak ada luka fisik maupun spiritual yang tersisa, ia memuntahkan seteguk besar empedu pahit ke tanah. Wajahnya berkedut tak terkendali sementara matanya berkaca-kaca. Ia baru saja mengalami siksaan yang menyiksa dan menghancurkan jiwa sebagai subjek uji beberapa saat yang lalu. Lalu, untuk apa? Semua itu, gumamnya. Suaranya terdengar seperti gema yang terputus-putus dan hampa, sebelum tubuhnya akhirnya ambruk, tak sadarkan diri akibat guncangan yang luar biasa dan dahsyat. Melihat Shen Wusuyan yang tak berdaya dan tak sadarkan diri di lantai yang dingin, bibir Yunce melengkung membentuk senyum tipis yang dingin. Anggap saja keluhan kecil kita telah terselesaikan, gumamnya. Suaranya memiliki ketetapan finalitas sebuah dekrit agung, di tengah sorak-sorai syukur penduduk kerajaan ilahi malam abadi. Orang-orang yang terbebaskan itu tertegun hanya sesaat sebelum mereka perlahan menundukkan kepala dan mengangguk penuh pengertian. Kalian semua harus segera menuju ke tempatnya berada sekarang, suara Yunce bergema di aula besar itu. Ya, Yang Mulia, bagi mereka, ini adalah metode pembayaran ilahi kaisar, apa yang telah dilakukannya bagi mereka. Penghapusan total kutukan abadi, adalah anugerah yang mengalahkan segala keluhan 1000 kali lipat. Dengan pengetahuan itu, para tetua meninggalkan benteng. Semuanya menuju ke satu arah suci. Tempat suci di mana Bupati Ilahi baru mereka akan secara resmi dilahirkan ke dalam kekuasaan. Saat orang terakhir pergi, Yunce melemparkan pandangan terakhir yang penuh penghinaan pada Sueyan yang terluka dan tak sadarkan diri. Keluhan kita sudah terselesaikan, gumamnya dengan tegas, sebelum dia pun menghilang. Meninggalkan sesepuh yang benar-benar kalah itu sendirian di tanah yang dingin dan murni. Siapakah yang mungkin tahu bahwa siksaan Sueyan yang berkepanjangan dan menghancurkan hari ini sepenuhnya telah direkayasa oleh Kaisar Yunce sejak awal. Sementara Qianye Yinger benar-benar termakan oleh potensi gelap tanda keinginan kematian, Yunce hanya merasa sangat tidak senang bahwa orang terkutuk ini telah dengan kejam menghina seseorang yang mencintainya dengan sepenuh hati. Kalau saja si tolol ini menerima begitu saja kekayaannya dan menikahi beberapa wanita lagi, tragedi bodoh ini tidak akan pernah terjadi. Kaisar ini benar-benar membencimu karena itu. Namun, bahkan setelah pembalasan dendamnya terlaksana dan rakyat diselamatkan,
Satu tindakan terakhir dan terhebat masih harus dilakukan Yun Ce sebelum ia benar-benar dapat meninggalkan abis bersama seluruh rakyatnya. Saat siklus siang dan malam berlalu sekali lagi, sebuah perintah diam yang tak terbantahkan, dekrit Kaisar, bergema seketika di dalam lautan jiwa setiap dewa dan penguasa alam terbatas ilahi di Tanah Suci, memerintahkan mereka untuk segera berkumpul di satu aula yang telah ditentukan, kuno, dan luas.